warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Novia Fitri, mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, NIM 1118018, PAI 5A. Tugas mata kuliah, metode dan strategi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Siti Asia, MPD. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang zakat, mapel fikih kelas 6. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih Dahulu. Silakan dipimpin Mbak Ima. Ayo. Nggak mau. Siapa yang mau memimpin doa? Ayo. Nggak ada yang mau ya, udah. Al-Fatihah. Selesai. Silakan sekarang buka LKS-nya tentang bab zakat ya. Hari ini kita akan membahas tentang zakat. Ada yang tahu apa itu zakat? Tidak, Bu. Tidak. Zakat itu artinya menyucikan atau membersihkan. Sedangkan menurut istilah yaitu mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan hadis. Zakat merupakan salah satu fondasi agama Islam selain sholat, puasa. Karena zakat termasuk rukun Islam yang keberapa ya? Tiga. Sedangkan bagaimana hukumnya mengeluarkan zakat? Hukumnya fardu ain. Fardu ain bagi setiap muslim yang mampu dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu maksudnya apa? Yang pertama harus apa? Syaratnya, syarat wajib zakat. Bentar. Syarat wajib zakat. Yang pertama, orang apa? Orang Islam. Harus Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak berhak mengeluarkan zakat atau tidak wajib mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua ada merdeka. Merdeka. Seorang budak tidak wajib mengeluarkan zakat karena harta yang dia miliki bukan kepemilikan yang sempurna. Artinya bukan milik seorang budak tersebut. Kemudian yang ketiga ada berakal. Berakal dan balik. Anak kecil dan orang yang terganggu pikirannya tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Akan tetapi seorang wali yang ditunjuk mengelola hartanya wajib mengeluarkan zakatnya, karena kewajiban zakat berhubungan dengan harta yang dimiliki oleh seseorang. Setelah berakal dan balik, yang keempat apa? Yang keempat memiliki nisab. Letting loose, is that your head down? Yeah, you're in the mood. Oh, to come unwound. There's something in the air, something different about that smile you're wearing, girl. Yeah, what is it? When I think I know what's going on behind them brown eyes, you're going through that little something, girl, that takes me by surprise. Baby, I ain't never seen this side of you before. I think I like it, and I'd like to see you a whole lot more. Dangling your toes over the edge of out of control. Baby, I ain't never seen this side of
haven't seen it with my own eyes. I wouldn't believe it, girl. I can't believe that you were mine. A little reckless at the right time. Your inhibitions, you set them all aside. I could get used to you taking my breath away, as long as you got more than secrets coming my way. Baby, I ain't never seen this side of you before. I think I like it. I'd like to see you a whole lot more, twinkling your toes over the edge of out of control. Baby, I ain't never seen this side of you before. Well, I think I know what's going on behind them brown eyes. You're going through that little something, girl, that takes me by surprise. Baby, I ain't never seen this side of you before. I think I like it and like to see a whole lot more, twinkling your toes over the edge of out of control. Baby, I ain't never seen this side of you before. No, no, ain't seen this side of you before. Whoa, 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 sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Kemudian yang kedua yaitu miskin. Orang yang mampu bekerja tapi hasilnya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Paham dari sini? Paham. Yang kemudian yang ketiga, setelah fakir, miskin, kemudian amil. Siapa itu amil? Siapa? Ada yang tahu? Amil itu orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian yang keempat ada mu'alaf. Orang yang sedang dilunakkan hatinya. Maksudnya dilunakkan hatinya, orang yang tertarik dengan agama Islam dan masuk ke agama Islam. Kemudian yang kelima ada hamba sahaya. Hamba sahaya itu orang yang tidak memiliki kemerdekaan hidup dalam dirinya karena dikuasai oleh majikannya, seperti budak gitu ya. Yang kemudian yang keenam ada gorem. Gorem itu orang yang banyak hutang dan tidak mampu untuk membayar hutang tersebut. Jadi gorem ini termasuk golongan yang berhak menerima zakat karena tidak mempunyai hutang tapi tidak bisa membayarnya. Kemudian yang ketujuh ada sabilillah. Sabilillah ini maksudnya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini pada jalan Allah Subhanahu wa taala ini maksudnya untuk keperluan pertahanan Islam dan umat muslim di seluruh dunia. Yang kedelapan ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini orang yang sedang melakukan perjalanan dan
terlantar dalam sebuah perjalanan tersebut. Misalnya sedang kecopetan, dia tidak mempunyai uang dan tidak ada bekal untuk pulang ke halamannya. Jadi ini berhak menerima zakat juga, seperti itu. Kemudian selain 8 golongan yang berhak menerima zakat, siapa saja yang tidak berhak menerima zakat? Siapa saja? Siapa saja orang yang tidak berhak menerima zakat? Yang pertama, yang tidak berhak ya, yang tidak berhak menerima zakat. Menerima zakat. Yang pertama ada orang kaya. Orang kaya ini orang yang memiliki kelebihan harta. Jadi di sini orang yang tidak berhak menerima zakat adalah orang kaya. Kemudian yang kedua, ada anak kecil yang menjadi tanggungan orang kaya. Anak kecil yang menjadi tanggungan orang kaya. Orang kaya. Selain ini ada orang yang kuat bekerja. 3. Orang kuat yang mampu bekerja. Yang mampu bekerja. Jadi di sini orang yang mampu bekerja tidak berhak menerima zakat. Kemudian yang keempat, orang yang memerangi Islam. Orang yang memerangi Islam tidak berhak menerima zakat. Kemudian yang kelima ada ahlu bait. Ahlu bait. Siapa ahlu bait itu? Ahlu bait siapa? Keluarga Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana setelah orang yang tidak berhak menerima zakat? Kalau ada pertanyaan, bagaimana orang yang tidak mau mengeluarkan zakat? Bagaimana hukumnya? Karena zakat itu adalah ibadah sebagai penanda keislaman seseorang. Orang yang mengingkari zakat, maka orang tersebut adalah kafir dan keluar dari agama Islam. Gitu. Jadi intinya ini, kalau orang yang tidak berhak menerima orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka dia berdosa besar. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan dari materi hari ini? Tidak. Paham semuanya ya? Ye. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan akhiri pelajaran hari ini. Tidak ada pertanyaan ya? Ye. Ada pertanyaan apa tidak? Tidak. Tidak. Ya udah. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita berdoa sesudah belajar terlebih dahulu. Semoga ilmu kita bermanfaat. Amin. Dan untuk kita ketemu minggu depan ya, anak-anak ya. Ye. Kita belajar ketemu minggu depan lagi, yaitu kita akan membahas tentang bab zakat lagi, yaitu hikmah berzakat. Kita lanjutkan minggu depan. Sekarang kita berdoa sesudah belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fartudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.